Bapak Robertus Sigit Widiarto lahir di Yogyakarta 25 Juni 1966, merupakan anak dari pasangan Bapak Parto Sungtono dan Ibu Kristina Parto Sungtono. Beliau menempuh pendidikan di TK Indriyasana Yogyakarta, SD Kanisius Yogyakarta, SMP Pangudi Luhur Yogyakarta, SMA Negeri 1 Yogyakarta, dan meraih gelar sarjana hukum dan magisternya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau menikah dengan Yulita Kristanti pada 19 Februari 1996 di Gereja Santa Perawan Maria Tak Bercela, Kumetiran, Yogyakarta, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu anak pertama Mahayuda Priyahita, anak kedua Parardia Nandiwardana, anak ketiga Amadea Prita Devi. Selama di Universitas Atmajaya Yogyakarta, beliau pernah menjabat sebagai struktural pada tahun 1994 sampai 1997 sebagai pembantu dekan 3. Tahun 2006 sampai 2014 sebagai kepala laboratorium hukum. Tahun 2011 sampai 2014 sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum. Tahun 2015 sampai 2019 sebagai Wakil Rektor 3. Tahun 2023 sampai sekarang sebagai Kepala Kantor Sumber Daya Manusia. Selama hidupnya, beliau aktif sebagai aktivis, yaitu di Yayasan Shantikara, Yayasan Satu Nama, Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita, Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta, Yayasan Marsudirini Yogyakarta, Yayasan PAK Semarang, Forum Masyarakat Katolik Indonesia, serta Serikat Yesus Indonesia. Saya adiknya Pak Sigit, nama Surwinarto, bungsu dari 4 bersaudara. Kami 4 bersaudara itu laki semua, dan kebetulan dari keempat-empatnya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau Mas Sigit ini lebih cenderung on the track, lurus-lurus aja begitu. Jadi kalau dia studi ya fokus studi, sehingga terkesan dalam keluarga itu kalau untuk studi dia yang paling pintar. Kemudian dalam menjalani kehidupan juga dia yang paling on the track gitu ya, lurus begitu istilahnya. Tidak seperti kami ini, saudara yang lain ini banyak improvisasi gitu. Tetapi yang jelas kami membawa pesan keluarga untuk selalu membawa nama baik keluarga, punya peran di dalam masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dari keluarga itu nampaknya Mas Sigit juga bisa mengejawantahkan, sehingga dia bisa mengambil peran di manapun dia berada, sehingga banyak aktivitas yang dia gelutin dan punya banyak peran yang dia jalankan. Memang setelah berpulangnya kakak yang pertama itu memang Mas Sigit menjadi pengambil keputusan dalam keluarga, dan kalau ada sesuatu tentang keluarga kami pasti kita akan berebut dengan beliau, dan beliau yang decision makernya. Nah, setelah
Mas Sigit berpulang, tentunya kami tinggal berdua, dan ya kami akan terus menjalankan peran kami di dalam masyarakat, dalam profesi dan segala bidang, dan tentunya semangat untuk mempunyai peran yang baik dalam masyarakat, menjadi garam dan terang di masyarakat itu tetap kami akan jalankan. Saya kira itu kesan-pesan tentang Mas Sigit. Yang jelas kami merasa kehilangan sosok saudara yang bisa menjadi panutan. Terima kasih, berkah dalam. Pak Sigit yang saya kenal adalah pribadi yang santun, hangat, penuh perhatian. Beliau sangat halus dan suka bercanda. Sikap hangatnya itu selalu ditunjukkan dengan kalau ketemu temannya itu selalu tersenyum dan tertawa kecil. Kemudian kepada teman-teman yang sesama putra itu biasanya beliau menyapa sambil menepuk pundaknya. Itu ciri khasnya Pak Sigit. Pada masa kami kenal sebagai kolega di Fakultas Hukum, beliau juga merupakan sosok yang sangat aktif di berbagai kegiatan sosial. Concern beliau membela kebenaran, membela keadilan, kemudian juga membela kaum-kaum atau masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, kemudian memerlukan advokasi hukum, masyarakat yang lemah, yang memerlukan bantuan-bantuan hukum secara sukarela. Itu menjadi salah satu jiwa yang barangkali dihidupi oleh beliau, merupakan sosok yang sangat perhatian kepada masyarakat kaum lemah. Sekarang Pak Sigit sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, namun nilai-nilai dan jiwa yang dihidupi oleh Pak Sigit tetap kami kenang, dan kami berusaha untuk tetap melanjutkan perjuangan Pak Sigit dalam memperjuangkan kaum yang lemah. Selamat jalan Pak Sigit. Terima kasih atas segala kasih, atas segala karya, dan atas segala pengabdian yang selama ini sudah Bapak berikan kepada kami, kepada Fakultas Hukum, kepada Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih Pak Sigit, selamat jalan, Tuhan mencintai Bapak. Saya berjumpa dengan Pak Sigit Widiarto untuk pertama kali di tahun 90-an. Beliau sebagai dosen Fakultas Hukum, dan setelah saya diizinkan dan diterima untuk bergabung bersama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta, untuk selanjutnya saya berjumpa dengan beliau di tahun 2015 sebagai Wakil Rektor 3 waktu itu. Hal yang sangat berkesan bagi saya waktu itu adalah beliau adalah sosok yang low profile dan murah senyum. Sesekali saya bertemu pada acara kepanitiaan di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lalu kemudian di tahun 2013, tepatnya tanggal 1 Juli, beliau diangkat sebagai Kepala Kantor Sumber Daya Manusia, dan disinilah kami secara intens berkomunikasi dan bekerja sama, dan saya lebih dekat dan lebih dapat mengenal pribadi Pak Sigit sebagai sosok yang memang patut kita teladani, terutama bagaimana ketika dia sangat berhati-hati jika berbicara, dan seolah-olah dia tidak ingin menyakiti hati orang yang diajak bicara atau lawan bicaranya. Aura beliau adalah aura yang sangat sejuk bagi kami di Kantor Sumber Daya Manusia ini, sehingga dapat membawa semacam perbaikan dan
hal yang sangat positif yang dapat kita eksplor dari beliau. Sekali lagi, terima kasih Pak Sigit untuk kenangan manis dan juga hal-hal positif yang telah Bapak berikan untuk kemajuan Kantor Sumber Daya Manusia Universitas Atmajaya Yogyakarta, terutama kami sebagai staf. Dan sekali lagi, selamat jalan. Semoga Bapak damai dan berbahagia bersama Bapak di surga. Terima kasih.